Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Arba'in Nawawi karya Al-Imam Nawawi rahimahullah, masuki hadis ke-41 hingga ke-42. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Masuk hadis ke-41. Mari kita baca dahulu. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Haditsun sahihun rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Mari kita takhrij dahulu hadis ke-41 ini. Sumber hadis bisa kita dapati di dalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Harawi dalam Kitabul Hujjah ala Tarikul Mahabbah. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan lain-lainnya. Status hadis ini disebut dan disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Madkhalnya dan Imam Al-Harawi dalam Zam Al-Qalam dan Ibnu Abi Asim dan lainnya. Perawi sahabatnya yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat yang dikenal cerdas, ahli ibadah dan banyak meriwayatkan hadis. Baik, mari kita artikan. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Muhammad yaitu Abdullah bin Amr bin As. Jadi Abi Muhammad itu adalah Abdullah bin Amr bin As. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta yakuna hawahu, hingga hawa nafsunya atau keinginannya, taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti atau tunduk kepada apa yang aku bawa, maksudnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu ajaran Islam. Haditsun sahihun, hadis ini adalah sahih. Rawainahu fi kitabil hujjati isnadin sahihin. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Hadis ini menjelaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang atau seorang muslim tidak cukup hanya dengan pengakuan lisan atau amalan lahiriah saja, tetapi harus diiringi dengan keselarasan hati
dan hawa nafsu terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Pelajaran penting yang bisa kita ambil, iman sejati melibatkan batin, bukan hanya amal lahiriah saja. Hawa nafsu harus tunduk pada syariat, bukan syariat mengikuti keinginan pribadi. Hadis ini menjadi dasar penting dalam pembersihan hati dan pengendalian hawa nafsu dalam tasawuf dan tazkiyatun nufus. Makna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, artinya seseorang benar-benar beriman jika hawa nafsunya selaras dengan syariat Islam, bukan bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik, mari kita lanjutkan hadis ke-42. Mari kita baca dahulu. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adama innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibnu Adam law balagat dhunubuka ananas samai thumma istaghfartani ghafartu lak ya ibnu Adama innaka law ataitani bikurobil ardi khataya thumma laqitani la tusyrikuni syai'an la ataituka bikurobiha magfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Baik, mari kita takhrij dahulu hadis ke-42. Sumber hadis bisa kita dapati di dalam Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyahnya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Ad-Dimashqi. Dan dikutip pula oleh beberapa para ulama yang terkenal, salah satunya yaitu Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Arba'in Nawawi ini. Derajat hadis ini yaitu hasan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Tirmidzi sendiri. Sedangkan perawi sahabatnya yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mari kita artikan hadis di atas. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, atau ini adalah hadis qudsi. Ya ibna Adam, wahai anak Adam atau manusia, innaka ma da'autani wa rajautani, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka, aku ampuni engkau atas segala yang telah engkau lakukan, wala ubali, aku tidak peduli, maksudnya tidak peduli sebanyak apapun dosamu gitu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas samai, jikalau dosa-dosamu mencapai awan di langit, thumma astaghfartani, lalu engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan mengampunimu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka la
innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, tsumma laqitani la tusyrikuni syai'an, lalu engkau menemuiku atau lalu engkau wafat gitu ya, atau lalu engkau meninggal dunia tanpa menyekutukanku sedikit pun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh itu pula. Artinya Allah akan mengampuni dosa hambanya sebanyak apapun setelah meninggal asal tidak menyekutukannya. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa qala, dan ia At-Tirmidzi berkata, hadisun hasanun, hadis ini adalah hasan. Isi pokok hadis ini adalah hadis qudsi yang menegaskan luasnya ampunan Allah bagi hamba-hambanya selama mereka terus berdoa dan berharap kepadanya, memohon ampun atau beristighfar dan tidak menyekutukannya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, ampunan Allah tidak terbatas, bahkan untuk dosa yang mencapai langit jika disertai istighfar. Yang kedua, Allah tidak peduli dengan jumlah dosa selama seseorang benar-benar kembali kepadanya. Yang ketiga, kunci keselamatan adalah tauhid, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu beristighfar. Dan harapan kepada Allah adalah senjata utama orang berdosa. Makna kata qurabil ardi, artinya sepenuh bumi atau sebanyak isi bumi, menunjukkan betapa besar dosa seseorang, namun tetap dapat diampuni bila tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.